Kebutuhan darah selama bulan suci Ramadan meningkat dibandingkan hari biasa, di mana darah dibutuhkan oleh pasien yang melakukan operasi. Sekretaris PMI Kabupaten Oki Sirni Lestari SAG mengatakan, selama bulan puasa biasanya kebutuhan darah meningkat, tetapi dengan persentase tidak bisa sebutkan karena tergantung dengan kondisi. Jadi setiap tahun itu selama bulan puasa persentase kebutuhannya berbeda-beda. Kalau banyak pasien yang melakukan operasi, maka kebutuhan darah banyak dibutuhkan, termasuk untuk pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Memasuki bulan Ramadan, buah belewa atau timun suri sudah mulai bermunculan di pasar atau pedagang kaki lima. Buah tersebut menjadi primadona sebagai menu berbuka puasa, biasanya dicampur dengan es dan aneka buah lainnya. Ari, pedagang buah di kawasan Sukabangun, menuturkan, buah belewa atau timun suri sejak malam tadi sudah dikirim dari agen buah langganannya menggunakan mobil pick-up ke lapak dagangannya. Ari menyiapkan 500 kg buah belewa, diperkirakan 1 atau 2 minggu habis terjual. Masyarakat banyak mencari buah pada awal Ramadan untuk dijadikan es campur atau es buah. Buah belewa yang dijual Ari dikirim langsung dari Kabupaten Ogan Ilir. Per kilonya dijual dengan harga Rp5.000. Untuk mengantisipasi akan terlalu lama buah tersebut laku terjual, Ari mengambil sebagian buah belewa tersebut masih dalam keadaan mentah. Selamat Raharjo, pedagang buah di kawasan Tujuh Ulu, mengungkapkan, selama bulan puasa buah yang paling banyak dicari masyarakat adalah buah belewa, semangka, dan jeruk. Masyarakat mulai ramai membeli buah menjelang sore hari. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Unit 1 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel meringkus pelaku jambret spesialis perempuan di kawasan Seberang Ulu, Palembang. Tersangkanya adalah Krisna Putra, 22 tahun, warga Jalan HM Riasudu Lorong Sabar, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur di kaki tersangka Krisna saat diamankan Sabtu 2 April dini hari, karena mencoba melakukan perlawanan tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin Aibda Kelvin Marley itu. Edo, Sumeko TV melaporkan. Merek nama Jakabaring Sport City yang bertempat di Bundaran Tugu Rotunda, Jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring rusak dan hampir copot. Beberapa huruf telah berkarat dan retak, bahkan hingga hampir tercopot salah satu huruf pada tulisan Jakabaring Sport City, yakni huruf P hilang. Menurut warga setempat Aden, tulisan JSC rusak dan lepas sejak beberapa bulan yang lalu. Diduga huruf tersebut sudah tua, belum pernah diganti sejak dibuat. Naba, Sumeko TV melaporkan. Dua perwakilan Geraha Pena Fishing Club sukses menjadi yang terbaik. Brojum berhasil mengangkat ikan jenis kiper dengan bobot 1 kg. Sedangkan Kikin berhasil menjadi jawara di kelas ikan kerapu dengan berat 2,3 kg. Duanya berhak atas hadiah uang tunai masing-masing Rp1.000.000. Sedangkan untuk jenis ikan gerot, juara pertama Suparman dengan berat 1,2 kg, juara 2 Purwanto 1 kg, dan juara 3 Zidan 6 ons. Jenis ikan senangin pemenang pertama dan kedua Syawal dengan ikan 2,1 kg dan 1,9 kg. Sedangkan juara 3 Purwanto 1,6 kg. Kerapu juara pertama Kikin 2,3 kg, juara 2 Dul Ahmadi 1,8 kg, dan juara ketiga Heriansyah 1,5 kg.
Lain halnya dengan kelas ikan belambangan karena bobot ikannya sama yakni 8 ons. Harahap dan Hendra sama-sama juara pertama, sedangkan juara 3 Rizky. Untuk ikan skipper juara pertama Brojum 1 kg dan juara 2 Iskandar 9 ons. Sementara door prize 10 juta rupiah dari Bupati Askolani dibagi untuk 5 anglers beruntung. Zeri, salah satu peserta, mengaku senang bisa berpartisipasi dalam lomba mancing HUT SMS 1-2 April 2022. Meski dirinya belum beruntung namun mengaku puas, apalagi ini kali pertama dirinya mancing di perairan Sungsang. Endang Kosasi, Ketua Pelaksana Perlombaan, berterima kasih kepada Bupati Banyuasin, GPFC, pembina GPFC Haji Muslimin, serta semua panitia dan peserta yang telah mensukseskan kegiatan ini. Zeri, Sumeko TV melaporkan.